Halo saudara, dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohannes dan tim VOA kembali hadir dengan serangkaian berita Amerika Serikat dalam segmen Sapa Dunia. Kami awali dengan upaya perundingan gencatan senjata di Gaza yang kembali berlangsung pekan ini di Kairo, Mesir, antara delegasi Israel dan militan Hamas yang dimediasi oleh pihak Qatar dan Mesir. Kantor berita Reuters melaporkan sebuah delegasi Hamas menuju Kairo pada Senin ini untuk melakukan pembicaraan gencatan senjata menurut seorang pejabat Hamas. Pejabat yang tidak mau disebut namanya itu mengatakan delegasi akan membahas proposal gencatan senjata yang diajukan Hamas kepada mediator Qatar dan Mesir serta tanggapan Israel. Jumat lalu, pejabat senior Hamas Khalil Al-Hayya mengatakan kelompoknya telah menerima tanggapan Israel terhadap proposal gencatan senjata dan sedang mempelajarinya. Sementara menurut Associated Press, sebuah delegasi Israel diperkirakan akan tiba di Mesir dalam beberapa hari mendatang untuk membahas proposal terbaru perundingan gencatan senjata. Pembicaraan sebelumnya gagal menjembatani perbedaan kedua pihak karena Hamas menginginkan kesepakatan mengakhiri perang secara permanen dan agar Israel menarik pasukannya dari jalur Gaza. Tapi Israel hanya menawarkan gencatan senjata sementara untuk membebaskan sekitar 130 sandera yang masih ditahan dan agar memungkinkan pengiriman lebih banyak bantuan kemanusiaan. Sabtu kemarin, Menteri Luar Negeri Israel mengatakan rencana serangan darat ke Rafah dapat ditangguhkan jika ada kesepakatan untuk membebaskan para sandera Israel. Saudara, negara-negara di Pasifik menjadi arena rebutan pengaruh antara Amerika Serikat dan Tiongkok, tak terkecuali Kepulauan Solomon yang baru saja menggelar pemilu. Terlebih ini adalah pemilu pertama sejak negara itu menandatangani Fakta Keamanan dengan Tiongkok. Guadalcanal, Kepulauan Solomon, tempat pasukan sekutu unggul atas Jepang di Pasifik selama Perang Dunia Kedua. Sekarang tempat ini menjadi medan pertarungan lainnya antara partai-partai politik yang menginginkan hubungan yang lebih dekat dengan Tiongkok dan mereka yang ingin lebih dekat dengan negara-negara demokrasi Barat. Dan mereka menyadari pemilu ini jadi pertarungan geopolitik dua kekuatan besar. Hasil penghitungan suara menunjukkan bahwa Partai Perdana Menteri Manasseh Sogavare, Our Party, yang pro-Tiongkok, gagal mendapatkan kursi mayoritas, sehingga memaksa mereka untuk membentuk pemerintahan koalisi. Tapi pengamat menilai Kepulauan Solomon belum tentu menjauh dari Tiongkok. Just because Sogavare may not win the election doesn't mean that things will shift back away from China, because we simply don't know what other players within the system China is supporting. Namun Tiongkok juga terus memperkuat pengaruhnya. Dalam kunjungannya ke Pasifik baru-baru ini, Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi memperingatkan agar Pasifik Selatan tidak jadi fokus persaingan AS-Tiongkok. Pacific Island countries are the home of the people of this region. They are not the backyard of any major country. Namun para analis politik Amerika mengatakan bahwa kelanjutan kebijakan pro-Tiongkok Sogavare dapat menyebabkan pembatasan pergerakan kapal militer dan komersial dari Amerika dan sekutu di sekitar Kepulauan Solomon. The fact that the Chinese could have operations inside the Solomon Islands means that they would have an easier ability to surveil and to monitor U.S. and Australian and allied activity throughout the greater region. Dari Washington DC, Rio Tuasikal dan tim VOA. Beralih ke negara bagian Texas, yang adalah salah satu penghasil tiram terbesar dengan penjualan tahunan bisa mencapai $30 juta menurut pantauan Dinas Pertamanan dan Satwa Liar setempat. Tapi belakangan ini penangkapan salah satu hidangan favorit penggemar santap laut ini tertekan oleh faktor cuaca dan perubahan iklim. Penangkapan tiram menjadi sumber penghasilan bagi ratusan nelayan di Galveston, kota di pesisir tenggara negara bagian Texas. Nelayan seperti Joel. Can't complain so far, but yes, usually how it goes towards the first few days of the season. Start to come across the problems a few weeks into the season. Just scarcity, not much oyster, harder to find oysters. Areas get closed down. Sejak awal musim penangkapan tiram, regulator di Texas menutup semakin banyak lokasi penangkapan agar populasi setempat bisa pulih dulu. Ini adalah tahun kedua di mana regulator harus melakukan penutupan besar-besaran tempat penangkapan tiram.
Kali ini, pembatasan dilakukan karena Texas 2 tahun berturut-turut mengalami kekeringan. You know, it's getting worse every year. You know, we've been trying, you know, this few area where they open, you know, they try to work it out, but the product is not here, you know, it's pretty poor fishing. Pada 2017, kondisi sebaliknya yang terjadi. Curah hujan yang melebihi biasa bawaan badai Harvey juga memukul populasi tiram. Both drought and rainfall negatively affecting oyster reefs. So oysters kind of like a moderate salinity. They like not too much rain, but not too much drought. And so anytime we go into heavy drought or heavy rainfall or flood cycles, we'll see impacts to oyster reefs. And so that can be a little bit cyclic, but with climate change, we're certainly seeing more frequent droughts, more frequent rainfall. Perlu 18 hingga 24 bulan bagi benih tiram untuk tumbuh menjadi tiram yang siap ditangkap dan diperjualbelikan dalam ukuran sekitar 7,5 cm. Demikian laporan tim VOA. Kini kita tengok generasi kedua imigran Indonesia di Amerika Serikat yang seringkali menghadapi tantangan menguasai bahasa ibu mereka. Di kampus Universitas Pennsylvania, kelas bahasa Indonesia dimanfaatkan oleh anak-anak warga diaspora Indonesia untuk mengasah kemampuan bahasa Indonesia mereka yang semakin memudar. Hari kemerdekaan di Amerika Serikat. Ini adalah presentasi mahasiswa kelas bahasa Indonesia pemula di University of Pennsylvania. Makanan adalah Jack dan Arnaf adalah dua mahasiswa S1 keturunan Indonesia yang tengah mengambil kelas bahasa Indonesia ini. Saya berasal dari Jakarta, tapi semua keluarga on his side dari China. Kelas ini adalah satu dari 50 bahasa minoritas yang diselenggarakan oleh University of Pennsylvania di Philadelphia dan diajar oleh Citra Wardani. Metode yang diajarkan Citra menekankan ke pembicara sehari-hari yang dirasa akan lebih bermanfaat untuk para mahasiswa ini untuk berinteraksi dengan warga Indonesia. Like the foremost point of the class is to learn how to speak with Indonesians, not worry about formal or informal. Just get it out there and just keep speaking the language. And I feel like that's honestly the best way to learn. Suka makan nasi goreng, pretty basic. Tapi saya juga suka makan ayam gulai dan makanan Padang lain. Mayoritas mahasiswa kelas bahasa Indonesia di kampus ini tumbuh dan besar dengan orang tua asal Indonesia. Namun, justru kesulitan untuk berkomunikasi aktif dalam bahasa ibu mereka. Saya ambil kelas ini untuk bisa lebih lancar bahasa Indonesianya karena saya ngomong bahasa Indonesia sama mami papiku. Kepiawaian bahasa Indonesia imigran Indonesia generasi kedua umumnya memudar. Namun budaya dan nilainya masih tetap bertahan. Mungkin kalau untuk yang orang tuanya orang Indonesia itu masih lumayan dekat ya. Jadi mereka bisa relate kalau misalnya orang Indonesia bahasa basinya itu straightforward banget ya, nanya udah punya pacar. Dari Philadelphia, Randy Wicaksana, VOA. Saudara, kami akan kembali dengan Sapa Dunia Senin depan. Terima kasih atas perhatian Anda. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA.